Di sini untuk teman-teman kita ini tadi menarik sekali tentang bagaimana PDIP eksis kemudian merespons dinamika berbangsa untuk selalu solid. Tadi saya dengar seperti itu. Makna hari lahir Pancasila untuk PDIP dan keluarga besar PDIP Sulsel, Pak Rudi, mungkin ada bisa sampaikan? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa ada sidang BPUPK Indonesia di tahun 1945 di bulan Mei, kemudian Juni, di mana para pendiri bangsa yang ingin Indonesia merdeka ingin mencari dasar dari negara kita, konstitusi bangsa kita. Setelah melalui pembicaraan, perdebatan yang sengit berhari-hari dan tidak menemukan jawaban. Karena begitu banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Sehingga pada tanggal 1 Juni Bung Karno diberi kesempatan. Dan Bung Karno menggunakan kesempatan itu untuk memberikan masukan-masukan. Yaitu bagaimana ada kita gali dari sendi-sendi dasar bangsa selama ini, yaitu 5 dasar. 5 dasar. Yang tadi itu yang 5 dasar tadi. Seperti kita ketahui akhirnya menjadi Pancasila. Sehingga Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila ini bukan saya penemunya, tapi saya menggali dari apa yang ada di bangsa kita. Jadi ini melalui elaborasi bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, itu melalui kontemplasi yang luar biasa oleh Bung Karno ketika dia dibuang di ND, di Bengkulu, di mana-mana. Bung Karno sadar bahwa bangsa kita ini beragam-ragam suku, beragam-ragam bahasa, ribuan pulau. Itu yang menjadi kesadaran dari Bung Karno pada saat itu. Sehingga Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila ini the way of life bangsa. The way of life itu yang dijaga dari dulu sampai sekarang. Ini kan Pak Ketua, tantangannya, Pak Sekretari, tantangannya adalah untuk konteks politik kita yang memang sangat dinamis, kemudian tantangannya sangat berat karena keragaman dan ada banyak latar belakang suku itu macam-macam. Yang bisa disampaikan ke teman-teman bahwa PDIP Sulsel ini merespons dinamika di Sulsel, mungkin sudah ada gambaran semacam tantangan bersama seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan begitu untuk yang mencintai PDIP dan juga concern dengan misi perjuangan PDIP. Tantangan kita ke depan kan adalah disintegrasi bangsa. Kita lihat negara-negara besar yang bersifat uni-uni itu kan hampir semua hancur. Semua hancur. Ya, kita ini Indonesia, kita sadar bahwa keunggulan kita itu kita memiliki banyak sekali pulau yang beragama yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada yang menjaga itu, tidak ada yang menjadi perekat, itu akan menyebabkan perpisahan. Disintegrasi tadi. Untungnya ada Pancasila dan berdasarkan kesadaran dari seluruh elemen bangsa yang ada pada saat itu, akhirnya diputuskan tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila. Bahkan sebagai bentuk penghormatan kita dari hari lahir dasar negara kita, kita menyebutkan hari itu. Kita lihat seperti saat ini bangsa kita bisa lolos dari begitu banyak macam-macam kemungkinan perpecahan. Kita malah menjadikan perbedaan itu satu anugerah, satu rahmat dari Allah gitu. Ini yang membuat bangsa kita seperti saat ini mendekati perhelatan seperti tadi saya sampaikan dalam sambutan Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Ridwan Fitri diingatkan bahwa tidak lama lagi kita akan berkonsentrasi. Itu keniscayaan gitu. Itu bagian dari siklus kepemimpinan 5 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan tentu dalam konsentrasi politik yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif, kita mencari pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan juga wakil-wakil kita nanti. Nah, ini juga kita berharap terutama untuk kader PDI Perjuangan menggunakan momentum ini untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Secara konstitusional. Iya, secara konstitusional. Jadi perebutan kekuasaan itu harus secara konstitusional. Banyak yang mengapresiasi Pak Rudi bahwa Pak Haji Andi Ridwan Fitri bisa menjaga harmonisasi antar daerah Sulsel, kemudian bisa memunculkan spirit. Ada kebaruan begitu tentang bagaimana soliditas. Tadi saya mengenai soliditas. Mungkin ada spesifik kira-kira arahan atau guidance dari Pak Ketua Pak. Jadi Pak Haji Ridwan Fitri itu bisa menjadi pemimpin, kemudian menjadi kakak bagi kita semua. Beliau sebagai anggota DPR RI, anggota MPR RI dan menjadi ketua DPD Perjuangan
Sulsel berhasil menyulitkan DPD partai ini. Jadi dalam satu langkah gerak, solid bergerak, satu rampak barisan, ini suatu hal yang sulit. Dia selalu bilang sekali layar terkembang pantang biduk Kalau itu udah berlayar lebih baik tenggelam daripada kembali gitu. Itu karakter maritim, dan saya kira Bung Karno juga sangat sangat membanggakan Indonesia karena maritimnya itu kan. Nah ini terakhir Pak, saya membaca beberapa berita bahwa strategi PDIP ke depan untuk Sulsel misalnya menempatkan tokoh-tokoh yang bisa diandalkan, bisa meraup atensi publik. Tadi ada kawan saya Pak Iqbal Arifin itu, saya tanya di mana? Nah di Dapil Sinjai Bulukumba. Saya bilang kenapa jauh Pak, Bung strategi. Kira-kira itu bagian dari strategi atau memang ada semacam, karena saya juga mencatat dulu-dulunya itu banyak sekali tokoh-tokoh PDIP yang juga pernah menjadi anggota legislatif dari daerah sama ya. Mungkin ada di PDIP ini kita mengakui bahwa diri kita di partai kader. Oke. Partai kader bukan partai yang pada hari pemilu saja baru cari tokoh gitu. Kalau kami ini ada komposisinya. Kita ngapain buat pengkaderan? Kami ada pengkaderan tingkat Pratama, kemudian Madya, Utama, dan kami menyiapkan guru-guru kader seperti Pak Iqbal. Pak Iqbal ini kader utama, guru kader. Tentu contoh seperti Pak Iqbal, kami tempatkan di tempat yang pasti. Dan Pak Iqbal ini kan memang berasal dari Bulukumba Sinjai, sehingga beliau kita tempatkan di sana. Jadi kalau komposisi 85 caleg ini, kita itu 70% itu kader kita. Nah itu yang kerennya, 70% itu dari kader, memang dari awal gitu ya. Kemudian kita persiapkan 20% untuk milenial. Jadi milenial yang baru terjun di politik, yang berusia antara 17 sampai 21 tahun. Kita ingin ada perwakilannya. Yaitu teman-teman respons dinamika juga teman-teman yang berusia 22 sampai 26 tahun seperti ada Dewa Agung Maharaja, itu baru berusia 22 tahun. Ini kita harapkan bisa menarik pemilih pemula yang berusia 17 itu kalau saya baca. Itu. Jadi kita semua segi. Jadi kita kalau pemilih pemula itu kan bukan cuma anak muda yang berusia 17 sampai 21, tapi TNI Polri baru masuk. Kemudian kami juga siapkan tempat buat PNS yang baru pensiun karena kan kemarin PNS tidak boleh berpolitik kan, berpolitik. Jadi cara kita seperti itu. Kemudian kami 30% lebih untuk perempuan. Kami sangat ada 3 dan perempuan kami boleh lihat di DPR Sulsel ada 2 anggota. 1 atau 20 itu saya lihat informasi itu. Anggota DPRD Sulsel kami dari 8, 2 itu perempuan, Ibu Risma Muin dengan Ibu Haja Kartini. Kalau kita lihat PDI Perjuangan ketua DPR RI-nya malah Mbak Puan Maharani, perempuan juga ya. Kemudian ketua partai kita perempuan. Di Sulawesi Selatan yang paling banyak ketua partai yang perempuan. Saya cukup paham itu Pak, partai itu kalau saya tidak keliru PDIP, Demokrat dan PSI yang memang perempuan ada 20 orang lebih kan. Oke. Terakhir mungkin untuk, karena kita ingin underline Pak Rudi bahwa hari lahir Pancasila ini 1 Juni harus menjadi pesan untuk semua lapisan masyarakat, semua lapisan seperti kabupaten kota sampai di pelosok ini. Kira-kira untuk konteks Sulsel, kira-kira apa yang bisa menjadi ruhnya Hari Kesatuan Pancasila ini dan bisa menjadi gambaran kira-kira Sulsel ini yang memang perlu dikaitkan dengan Pancasila apa kira-kira? Sulawesi Selatan ini kan beraneka ragam, suku juga, bahasa juga, sehingga Pancasila semakin meneguhkan Sulawesi Selatan itu. Mana ada daerah dengan 4 etnis yang besar, yang di Sulawesi Selatan juga para pendatang diberi ruang yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi merasa bahwa ini orang apa yang sudah jadi orang Sulawesi Selatan. Dan saya pikir kehadiran Pancasila ini makin mendekatkan Sulawesi Selatan. Begitu panjang loh wilayah Sulawesi Selatan, coba kita bayangkan dari Luwu Timur sampai Selayar, panjang sekali. Tapi jarak itu bukan menjadi hambatan bagi kita. Sulawesi Selatan ini semakin menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan ini center point of Indonesia gitu. Point of Indonesia. Kita menunjukkan di sini. Kalau mulai di Indonesia Mini,
lihatlah Sulawesi Selatan, dinamikanya yang bisa harmoni terus begitu ya. Cari Jawa ada di Sulawesi Selatan, cari Bali ada di Sulawesi Selatan, Sumatera ada di Sulawesi Selatan, Kalimantan ada di Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, Bali, semua ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini Indonesia mini, sehingga tempat yang paling nyaman dan aman itu ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu sebenarnya Indonesia mini, makanya center point of Indonesia. Jadi bukan cuma sekedar pintu gerbang saja. Kalau cuma sekedar pintu gerbang, cuma hub saja, tapi benar-benar berpotensi kepada semuanya. Dan masyarakat di Sulawesi Selatan seperti kita ketahui dengan adanya kampus-kampus yang luar biasa di Sulawesi Selatan, karena bangsa yang besar itu kan harus juga dengan pendidikan yang bagus. Di Sulawesi Selatan kita lihat sendiri universitas-universitas yang ada di Sulawesi Selatan semua universitas yang dan melahirkan tokoh-tokoh juga tokoh besar, tokoh nasional gitu kan. Kita lihat tokoh-tokoh nasional. Ya kita harus berbangga loh. Wakil presiden kita dari Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh menteri dan banyak sekali ya. Sulawesi Selatan ini tidak kekurangan tokoh. Bahkan kita kelebihan, kita over kita surplus kita surplus. Buktinya kan banyak warga Sulawesi Selatan berhasil di daerah-daerah lain, banyak yang menjadi bupati, wakil bupati di daerah-daerah lain, banyak menjadi pengusaha-pengusaha sukses di daerah-daerah lain. Itu menunjukkan bahwa memang Sulsel ini memang surplus. Pak Rudi masih lanjut ini DPRD provinsi atau? Saya ditugaskan partai ke DPR RI. Saya sudah 3 periode di provinsi, kemudian 2 periode di kota. Itu bagian daripada kaderisasi. Ya, kita selalu bicara kaderisasi dan memberi ruang yang luar biasa. Kemarin memang saya masih dipertahankan di provinsi karena dikhawatirkan bahwa nanti kita kehilangan kursi. Tapi saat ini kader-kader muda ini sudah banyak sekali ya. Mutiara, ada Dr. Fadli Ananda, dan banyak lah caleg-caleg yang saya di Sulawesi Selatan 1. Saya bersama Haji Ridwan Andewitri diharapkan untuk minimal 1, tapi kita targetnya kami 2 lah. Kami 2 dengan diturunkan ketua dan sekretaris kan 3 tahun 3 periode dan seterusnya itu saya kira itu modal ya. Jadi modal sosial saya selama ini. Teman-teman sekalian, ini obrolan yang gegas sebenarnya, tapi saya ingin memberikan penekanan bahwa Pak Rudi Petergoni ini adalah sosok dari PDIP Perjuangan di Sulsel yang menunjukkan sebagai contoh nyata bagaimana militansi, bagaimana soliditas, bagaimana kontribusi beliau sebagai orang partai begitu ya, yang bisa menjaga harmonisasi dan seterusnya. Dengan semangat 1 Juni 2023 hari lahir Pancasila, kita bisa mengambil hikmah bahwa ada banyak contoh baik tentang inisiatif seperti PDIP ini menjaga harmonisasi di Sulsel yang sangat beragam, dan kita senang sekali. Tadi saya mengikuti acaranya luar biasa. Semoga memberi inspirasi untuk kita semua juga bahwa kita berada pada track yang benar, mengawal demokrasi, Pak. Terima kasih banyak waktu kita. Salam dari kantor DPD PDIP Sulawesi Selatan, Jalan Gunung Bawah Karang.